Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan lebih berbunyi dan berbuah daripada ucapan. Itulah ungkapan yang pas sebagai intisari dari yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus mengecam orang Farisi dan para ahli Taurat yang lebih suka mengajar tentang banyak hal, tetapi tidak pernah bertindak sesuai yang mereka katakan. Sayang bahwa kuasa mengajar mereka hanya sebatas kata dan tidak terwujud
dalam sikap dan tindakan. Kita diingatkan agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Sebelum jadi pengajar, kita harus terlebih dahulu menjadi pelaksana ajaran. Teladan lebih berguna daripada kata-kata. Saudara-saudariku yang terkasih, para ahli Taurat dan orang Farisi melakukan segala hal yang baik bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk memuliakan diri sendiri, supaya mereka dilihat dan dipuji orang. Mereka gila hormat dan haus akan gelar. Mereka menikmati kursi utama dalam perjamuan, kursi terdepan dalam rumah ibadat, suka dihormati di pasar, dan bangga dengan gelar rabi. Dalam istilah sekarang, mereka ini terjerat penyakit narsisme akut. Mereka tidak sungguh-sungguh bertujuan mengajak sesama agar lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai pengikut Yesus hendaknya tampil beda. Jangan sibuk mencari kehormatan lewat gelar dan sapaan. Gelar dan sapaan hormat hanya akan membuat sekat, batas, dan peringkat dalam hidup bersama. Padahal kita semua adalah saudara yang hanya punya satu Bapa di surga dan punya satu pemimpin, yaitu Yesus Kristus. Kalau toh harus ada pemimpin, dia atau mereka haruslah menjadi pelayan bagi saudara-saudarinya. Kita diminta untuk melihat ke dalam diri kita dan mempertanyakan apa tujuan kita ketika kita berbuat baik. Jika tujuan kita murni, kita akan dan dengan mudah bertindak selaras dengan ucapan dan harapan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ucapan yang hanya terucap dan tanpa tindakan konkret adalah seumpama rangkaian bunga mawar yang indah, tetapi mudah tercabut dan layu. Ia tidak akan lestari. Sebaliknya, perkataan yang terwujud dalam tindakan adalah ibarat tanaman yang sungguh berakar kuat dan tahan lama. Yesus mengajak kita untuk mampu berproses menjadi diri yang kuat dan berdaya tahan. Maukah kita hidup yang selaras di dalam ucapan dan tindakan? Hal kecil apa yang akan kita lakukan untuk belajar agar ucapan dan tindakan kita senantiasa selaras? Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.